Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian soal yang berkaitan dengan pondasi menerus dan pondasi telapak. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah rekayasa pondasi saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alex Fadil Abiri. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada cara penyelesaian soal pondasi menerus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berapa lebar dasar pondasi menerus yang dibutuhkan oleh suatu bangunan. Sebelum kita dapat menghitung berapa lebar dasar pondasi yang dibutuhkan, kita harus mengetahui berapa beban dari bangunan tersebut. Mulai dari beban yang ada pada bagian atap, beban tembok, sampai beban pada pondasi. Pada contoh soal kali ini, terdapat dua jenis tembok, yaitu tembok dengan susunan 1 bata dan tembok dengan susunan 1/2 bata. Untuk mengetahui beban yang ada pada bagian atap, kita menggunakan rumus 3,25 ditambah 1 dikali dengan berat atap plus kuda-kuda per meter persegi. Lalu, untuk beban pada bagian tembok, kita menggunakan rumus 0,3 dikali dengan tinggi tembok dikali dengan berat tembok per meter persegi. Lalu, beban pada fondasi dapat kita taksir tiap meter persegi ialah 1000 kg. Dan juga pada bagian atap kita mendapatkan beban senilai 1275 kg. Lalu pada bagian tembok kita mendapat beban senilai 2052 kg. Setelah itu, seluruh jumlah beban kita tambahkan. Lalu, selanjutnya kita dapat mengetahui berapa lebar pondasi menerus yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut. Lebar dasar pondasi yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut, kita menggunakan rumus total beban dari bangunan tersebut dibagi dengan 0,75 kali 100. Pada contoh soal kali ini, kita mendapat nilai 57,69, lalu kita bulatkan menjadi 58 cm. Itulah lebar dasar pondasi minimal yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut. Dari nilai tersebut dapat kita tentukan digunakan lebar dasar pondasi 70 cm, yaitu 2,5 kali lebar tembok, dan diletakkan pada kedalaman 80 cm dari muka tanah. Untuk tembok penyekat 1/2 bata, lebar pondasi cukup diambil 45 cm dan kedalaman pondasi 60 cm dari muka tanah. Baiklah, kita lanjut pada soal kedua. Pada soal kali ini, kita akan menentukan berapa lebar dasar pondasi telapak yang dibutuhkan untuk menopang sebuah tangki air dengan ketinggian 3,8 meter dari muka tanah. Dimensi tangki air yang digunakan ialah 1,1 kali 1 kali 0,8 meter persegi. Pertama-tama, sebelum menentukan lebar dasar pondasi telapak, kita harus menghitung berapa beban yang ditopang oleh pondasi tersebut atau berapa beban dari dimensi dan balok yang menopang tangki tersebut. Yang pertama kita hitung ialah beban dari dinding tangki, yaitu menggunakan rumus 4, yaitu jumlah sisi dari dinding tangki dikali dengan dimensi dinding tangki dikali dengan berat dinding tangki. Pada contoh soal kali ini kita mendapat nilai beban sebesar 929,2 kg.
Yang kedua adalah kita hitung berapa berat plat lantai tangki dengan rumus ini. Dengan rumus dimensi plat tangki dikali tebalnya dikali berat dari plat tangki tersebut. Pada contoh soal kali ini kita mendapat nilai sebesar 518,4 kg. Selanjutnya ialah berat dari balok perkuatan plat yang menopang plat dari tangki tersebut. Lalu ada juga berat air yang ditampung oleh tangki, dan kita juga menghitung berat orang dan berat penutup tank pada tangki. Setelah semua beban pada tangki air dihitung, kita totalkan. Pada contoh soal kali ini kita mendapat total berat tangki air ialah 2542,4 kg ditambah dengan berat kolom yang menopang tangki yakni 1162,08 kg. Setelah itu kita total berapa jumlah beban atau jumlah berat dari tangki ditambah jumlah berat dari kolom penopang tangki, dan kita mendapat nilai 3705 kg. Setelah itu kita juga menghitung beban yang dapat ditimbulkan oleh angin. Karena luas tampang yang menahan desakan angin relatif kecil, yakni 1,03 meter persegi, maka letak tangki air yang tidak terlalu tinggi 3,8 meter. Karena luas tampang yang menahan desakan angin relatif kecil 1,03 meter persegi dan letak tangki air yang tidak terlalu tinggi yakni 3,8 meter, maka pengaruh angin diabaikan, ditinjau gaya gempa. Dan praktis diperkirakan sebesar 10% berat konstruksi dan bekerja pada titik berat konstruksi. Digunakan rumus tersebut. Lalu kemudian kita taksir tebat plat pondasi itu sebesar 30 cm. Lalu kita gunakan rumus ini untuk menentukan berapa Q totalnya. Q total merupakan jumlah dari Q plat ditambah Q tanah. Dari perhitungan tersebut kita mendapat luas plat pondasi yang diperlukan ialah 5211 cm persegi. Untuk menahan momen gempa, maka dimensi pondasi diperbesar dan diadakan hitungan kontrol terhadap kombinasi gaya sentris untuk menahan momen gempa, maka dimensi pondasi diperbesar dan di dalam hitungan Untuk menahan momen gempa, maka dimensi pondasi diperbesar dan diadakan hitungan kontrol terhadap kombinasi gaya sentris plus momen gempa sebagai bahan maksimum beban sementara.
Lalu kita gunakan rumus sebagai berikut untuk menentukan apakah lebar fondasi tersebut atau apakah lebar fondasi yang telah kita dapat digunakan. Lalu kita gunakan rumus ini untuk menentukan apakah lebar fondasi itu aman untuk menopang tangki air tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.